Halo teman-teman, dunia tipu-tipu di Konoha Universe is back teman-teman ya. Bagaimana ceritanya pajak masukan sekarang sudah kembali ke aturan lama di mana pajak masukan itu bisa dikreditkan untuk maksimal 3 bulan masa berikutnya dari yang seharusnya. Ini kan sudah ada di undang-undang ya sejak zaman dahulu ya dan kemarin di PMK 81 di Kortes diubah sama si oknum-oknum kantor pusat itu, dia bilang harus dikreditkan di masa tersebut saja. Kemudian 2024 tidak bisa dilempar ke 2025. Wah, kacau balau deh. Dan semua orang bilang ini melanggar hukum, melanggar undang-undang. Tapi nggak peduli, diterabas sama orang oknum sana ya. Dan sekarang dong, hanya dengan keterangan tertulis, dia kembalikan ke sistem yang lama. Mari kita lihat, makanya teman-teman ya. Ini dia. KT 08 2025 ya. KT teman-teman keterangan tertulis bisa mengobrak-abrik dasar hukum, bisa mengobrak-abrik PMK undang-undang, semua diterabas sama dia ya dan tidak perlu tanda tangan ya. KT tidak perlu tanda tangan sehingga ini tidak dapat digugat ke pengadilan. Mateng loh wajib pajak bodoh di Indonesia ini ya, di Konoha maksud gua ya. Mari kita baca. Pengkreditan PM pasca implementasi Cortex ya, 20 Februari terbaru ya. Sehubungan dengan banyak permintaan informasi mengenai pengkreditan PM masukan dalam masa pajak tidak sama pasca implementasi Cortex DJP, kami sampaikan berikut. Satu, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 2 sudah jelas mengatur ya, PM dengan dapat dikreditkan dengan pajak masukan pada masa pajak yang sama, itu betul. Selain itu, PMK 9 ayat Pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN diatur juga bahwa pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak yang tidak sama, paling lama 3 bulan masa pajak berikutnya sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. Jadi, PPN masa Januari itu bisa dikreditkan di Januari, Februari, Maret, April, ya. PPN masa Desember bisa dikreditkan di Desember bisa, Januari, Februari, Maret, gitu ya. PMK 81 tentang bla 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 ya, PMK Sapu Jagat Korteks itu ya, mengatur bahwa pajak masukan dikaitkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Oke. Namun, tidak mengatur ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang berbeda, kecuali untuk dokumen tertentu yang dipermasamakan dengan faktur pajak. Ngerti nggak lu guys? Ngerti nggak? Kalau lu nggak ngerti, sama aku juga nggak ngerti ya. Ketentuan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang sama bertujuan agar faktur pajak yang dibuat melalui Korteks bisa langsung terprepopulated ke SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dilakukan transaksi. Nggak nyambung, Bos. Jaka sembung makan lele, nggak nyambung, Le. Nggak nyambung, nggak nyambung. Suka-suka kami dong mau kreditkan ke mana. Undang-undang udah ngomong boleh 3 bulan, ya terserah kami. Mau di bulan sama boleh, di bulan kedua boleh, bulan ketiga boleh. Ini kenapa lu yang ngatur kami? Hei, para oknum-oknum di sana. Dia pikir semua wajib pajak tuh bodoh semua ya, sehingga mesti dibikin pasal ini. Ini kan semua orang juga tahu, ini pengetahuan umum, Bos. Pengetahuan umum ini, nggak perlu dijelaskan. Lebih lanjut nih, dikasih tanda bold ya, tanda gelap di sini ya. Lebih lanjut, PMK 81 tidak pernah mengatur secara eksplisit bahwa pajak masukan dalam e-faktur hanya dapat dikaitkan pada masa pajak yang sama, ataupun tidak ada larangan pengkreditan pajak masukan dalam e-faktur pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi adanya kebutuhan PKP, aplikasi Cortex DJP telah dilakukan perbaharuan sehingga pajak masukan pada e-faktur dapat dikaitkan dengan masa pajak paling lama 3 masa pajak berikutnya. Pertanyaan gua, kalau memang lu tidak pernah mengatur secara eksplisit dan memang tidak melarang, kenapa masalah ini muncul? Simpel aja, Bos. Kenapa masalah ini muncul? Sejak awal implementasi Cortex, semua penyuluh, semua PDF, semua sosialisasi PMK 81 maupun sosialisasi Cortex mengatakan bahwa pajak masukan hanya bisa dikreditkan pada masa yang sama dan tidak boleh dikreditkan di masa pajak yang lain. Dan masa pajak Desember tidak bisa dibawa ke Januari pengkreditan pajak masukannya. Di semua penyuluh, di semua sosialisasi. Ngomongnya begitu. Dan sekarang dia bilang, PMK tidak mengatur begitu. PMK 81 nggak bilang eksplisit begitu kok. PMK 81 tidak melarang kok. Bangsat ini orang-orang begini ya. Tidak ada permintaan maaf guys. Tidak perlu permintaan maaf.
Dia cuma bilang, "Kami tidak salah," nih kata si oknum nih. Oknum yang bikin KT ini, tapi KT ini tidak ada tanda tangannya, jadi nggak tahu siapa yang bikin. Mampus kita semua ya diobrak-abrik, dipermainkan sama oknum-oknum seperti ini ya, gila ya. Jadi dia mau bilang, "Kami tuh nggak salah," kata si oknum ini ya, "kami nggak salah, PMK-nya nggak salah, kami juga nggak salah, yang salah tuh Anda, para wajib pajak pajak bodoh di luar sana yang dengarkan sosialisasi tapi salah denger lu," katanya. Nggak perlu minta maaf ya si oknum ini ya, luar biasa ya. Mengingat bahwa dalam Undang-Undang PPN mengatur pengkreditan PM dalam masa pajak yang sama atau juga dapat dalam 3 masa berikutnya dan PMK 81 juga tidak terdapat norma pengaturan yang secara eksplisit mengatur bahwa bla 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 bla, bahwa kami melawan undang-undang itu ya. Maka, pembaruan aplikasi Konteks DJP sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas saat ini belum memerlukan perubahan PMK 81. Gila gila gila. Nggak perlu, Bu, nggak perlu ngubah PMK 81. Yang kita perlu tuh oknum-oknum di kantor pusat perlu diganti, ya. Nggak perlu diubah PMK 81. Yang perlu diubah itu adalah oknum-oknumnya, orang-orang brengsek di dalam kantor pusat lu, gitu loh. Ceritanya gimana nih? Bikin keterangan tertulis, nggak ada dasar hukum, nggak ada tanda tangannya, nggak ada orang yang bertanda tangan. Gimana ceritanya? Sekarang isinya KT ini bagaimana pertanggungjawaban secara hukumnya? Nggak ada tanda tangan, semua orang lepas tangan nanti. Udah gitu PMK ini, keterangan tertulis ini mengubah dunia terbalik, mengubah dasar hukum, mengubah bumi dan langit berubah total. Dari yang sebelumnya diucapkan oleh si penyuluh-penyuluh, sebelum diucapkan oleh semua keterangan-keterangan, semua PDF-PDF, semua PowerPoint dari DJP pusat. Ini akibatnya negara Konoha nih, karena nggak ada tanggung jawab, tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang diucapkan, nggak perlu tanggung jawab atas apa yang dia gelontorkan di dalam, eee, sosialisasi-sosialisasi. Gampang aja dia mengubah. Sekarang semua orang yang sudah pusing bagaimana? Semua orang yang sudah ya terkacau balapkan gimana pajak masukannya? Kampret memang ya. Kami menghimbau kepada WP agar terus mengikuti pengumuman resmi yang dikeluarkan DJP. Pertanyaan gua, emang ini pengumuman resmi? Emang ini pengumuman resmi? Mana ada nggak, tanda tangannya? Ada nggak QR code-nya? Bangke orang-orang ini ya. Suka-suka dia aja bikin pengumuman, keterangan tertulis, KT, nggak ada ininya, nggak ada tanda tangannya, nggak perlu ditanggungjawabkan, nggak perlu tanggung jawab, karena nggak ada tanda tangan. Siapa yang mau tanggung jawab ini keterangan tertulis ini? Kalau keterangan ini salah, kemudian orang ikuti, kemudian dia kena sanksi denda, bisa diampuni nggak? Sorry bos, siapa yang tanda tangan katanya? Nggak ada. Beberapa guidance atau panduan terkait langkah-langkah pengumuman Cortex dapat diakses dalam laman pajak Go ID /reform DJP /Cortex. Apabila WP mengalami kendala, silakan hubungi 1500 200 ya, yang sudah tidak akan pernah bisa Anda hubungin ya. Udah, Humas Dwi Astuti ya, tidak ada tanda tangan, luar biasa. Sekarang kalau lu komplain ke Dwi Astuti, dibilang, "KT yang mana ya?" "Nggak ada gue." Mampus lu digituin sama si oknum ya, mati lu ya. Ini ada berita dari DDTC ya. DJP akhir rilis keterangan tertulis soal pengkreditan pajak masukan. Nih, sudah nih KT ini ya. Jadi intinya pajak masukan itu boleh dikreditkan untuk masa yang sama dan boleh dikreditkan untuk 3 masa berikutnya. Kembali ke aturan yang lama. Di PMK 81 memang secara eksplisit tidak ngomong seperti itu, tetapi semua sosialisasi sudah mengatakan bahwa pajak masukan itu hanya bisa dikreditkan di masa pajak yang sama. Buktinya apa? Buktinya Cortex diubah. Buktinya Cortex ada revisi nih. Kalau Cortex ada revisi, berarti kan sebelumnya nggak begitu. Sebelumnya Cortex memaksakan pengkerjaan di masa yang sama. Lah, sudah 4 tahun Bos, ini dikembangkan ini sistem. Sudah 4 tahun dikembangkan sistem ini. Bagaimana ceritanya tiba-tiba tanggal 20 Februari diubah bumi dan langit. Ini perubahan besar, guys. Sebelumnya hanya dikunci 1 bulan, sekarang dibuka 3 bulan. Ini kan perubahan besar. Selama 4 tahun nggak dipikirin sama si oknum. Sekarang baru dia ganti sistemnya, sudah launching 2 bulan. Anjrit, gila ya. Dah, teman-teman tinggal tinggal nonton aja ya, tinggal bacain aja ya. Nah, ini dia. Ini siapa ini, Pak Arda Vendika Satya Sapin nih, nggak tahu orang siapa, gue dapat dari grup ya. Tukang nyuruh-nyuruh tim pajaknya Famima. Oke. Kalau dipikir-pikir, semua perubahan aturan pajak yang kejadian di 2025 nggak ada yang jadi, ya.
balik ke aturan lama semuanya. Mari kita breakdown satu persatu. Satu, dari yang paling ngeselin tarif PPN 12% ya, udah yakin banget tuh persnya sama KT01 berkata 12%. Nih KT ini KT. KT ini sampai hari ini masih ada dan tidak diganti dan tidak direvisi, tidak dihapus. Kenapa? Karena KT tidak perlu tanda tangan dan tidak perlu dipertanggungjawabkan secara hukum. Suka-suka si oknum aja, dia obrak-abrik semua hukum ini ya. Pakai KT mengobrak-abrik hukum. Keterangannya mengatakan 12%. Sudah dikasih contoh perhitungan juga ya. Sudah ya teman-teman ya, sudah ada di KT, di pengumuman, di PDF, di PowerPoint, sudah dikasih perhitungan semuanya. 12% yang tidak kena itu hanya yang 3 jenis barang ya, tepung terigu apa, minyak kita apa, hanya 3 barang istimewa, barang ajaib yang tidak kena PPN 12%. Yang lain semuanya kena. Ternyata dong, besokannya update berita ternyata tarif efektifnya 11% dong. Udah capek-capek adjust system loh ya. Ini nggak kalau orang kayak gue mah nggak pengaruh, tapi kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Astra, Indofood, ya mereka-mereka tuh sudah mengubah sistem mereka total, begitu 1 Januari dia siap implementasi. 1 Januari minus 6 jam diganti kembali ke 11%. Udah gitu bukan 11% loh, diganti pakai DPP nilai lain. Anjrit, kembali ke sistem lama. Nomor 2, bikin faktur pajak balik lagi bisa pakai e-faktur. Kemarin udah digadang-gadang e-faktur hanya legacy, barang prasejarah. Sejak dari awal teman-teman ya, semua mengatakan, semua KT pengumuman, kemudian PDF sosialisasi bilang e-faktur nggak bisa dipakai lagi. Ketika Cortex bermasalah, dia kembali ke sistem lama. Sekarang AR-AR tuh kalau lu bermasalah di Cortex, dia bilang nggak usah, kan lu udah dikasih kesempatan pakai e-faktur. Sulit ini AR ya. Kita sistemnya bos, sistemnya. Kalau Cortex pakai XML, e-faktur pakai CSV, beda sistem bos. Nomor 3. Dari PMK 81 yang ada tulisan faktur pajak dikenakan di masa pajak yang sama. Semua orang termasuk DJP mengartikan demikian. Awal-awal banyak penolakan. Tapi giliran perusahaan sudah adjust SOP-nya dan sudah ultimatum surat-surat ke semua supplier-suppliernya, tiba-tiba dong PM-nya bisa lagi dikenakan maksimal 3 bulan. Kacau, kacau. Jadi otak-otak orang-orang oknum di kantor pusat itu nggak peduli. Dia cuma peduli kalau kita bisa persulit, kita bikin sulit yuk, kita bikin ribet yuk. Kalau bisa kita repotin nih si teman-teman wajib pajak nih, kita bikin seribet mungkin, gitu ya. Kita bikin sesusah mungkin mereka ini kerjanya ya. Nggak apa-apa, nanti kita kasih sanksi, kasih denda. Oh nggak apa-apa, kita bisa ringankan, bisa kita kasih permohonan penghapusan sanksi. Nanti bisa kita bagi-bagilah hasilnya ya, kita bagi-bagi win-win solution. Memang bangke nih orang-orang di Konoha Universe ya. Balik lagi ke peraturan sebelum berubah. Malu banget ini yang udah sok tegas ke suppliernya. Betul ya teman-teman ya. Kalau ceritanya begini, mending dari awal nggak FOMO ikutin update perpajakan. Jadi sama aja posisinya sama orang yang nggak dapat berita update apa-apa, cuma bedanya yang dapat update malah udah lebih capek, udah meeting, set fix, sana sini, fix, sini, bikin surat sana sini, sosialisasi sana sini, balik lagi ke titik nol. Memang kampret ya. Gue curiga nih, nomor 4 udah ada draftnya. Dia curiga ya. Nomor 4 sudah ada draft-nya ya. Jangan-jangan semuanya akan kembali lagi ke sistem lama, kacau balau. Seperti itu teman-teman ya. Dunia Konoha Universe masih sangat seru teman-teman ya. Bagaimana bisa sejak awal semua orang sudah bilang ini melanggar hukum. Pajak masukan di Undang-Undang PPN sudah jelas, boleh dikenakan di pajak masukan yang di bulan yang sama plus 3 bulan. Tetapi di PMK 81 dia ubah, tetapi sekarang dia bilang, "Kami nggak ngubah kok, masih tidak melanggar undang-undang kok, sehingga tidak perlu minta maaf." Tidak ada permintaan maaf sama sekali dari oknum-oknum DJP kantor pusat. Oke? Dan dia tinggal bikin KT. KT ini mengobrak-abrik semua dasar hukum yang selama ini sudah mereka ungkapkan ke publik, yang sudah diimplementasikan oleh semua wajib pajak, yang sudah diikuti oleh semua wajib pajak. Sekarang SOP-SOP di wajib pajak di semua perusahaan mesti kembali ke sistem yang lama, kembali ke metode yang lama. Konoha Universe ya, teman-teman ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kan gitu prinsipnya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.